Selamat datang di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Visi, misi, dan moto pelayanan. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Visi: berjiwa sosial, profesional, dan tuntas dalam pelayanan. Misi: 1. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam menangani klien. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang profesi pekerjaan sosial. 4. Mendorong para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS untuk mandiri. Motto: mewujudkan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS untuk mandiri. Maklumat Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Dengan ini, kami seluruh penyelenggara Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. 1. Pelayanan rumah singgah. 2. Pelayanan penanganan korban bencana alam. 3. Pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang. 4. Pelayanan pengangkatan anak atau adopsi. 5. Pelayanan reunifikasi orang terlantar dengan keluarganya. 6. Pelayanan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Orsos. 7. Pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD atau PD Pemda. 8. Pelayanan di rumah besar simpati melalui sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT. 9. Pelayanan respon kasus melalui SIPESAT atau Sistem Pelayanan Sepenuh Hati dan Cepat. Alur pengaduan layanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Sumber pengaduan atau masyarakat bisa datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, atau bisa melalui sarana pengaduan seperti 1. Website http://dinsos.sumedangkap.go.id. 2. Facebook Dinas Sosial Kap Sumedang. 3. Instagram Dinsos.Kap Sumedang. 4. Twitter, Dinas Sosial Kap Sumedang. Siapakah yang berhak mendapatkan pelayanan rumah singgah? 1. Orang terlantar yang tidak punya keluarga. 2. Orang terlantar yang alamatnya tidak jelas. 3. Orang terlantar yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh pihak rumah sakit. 4. Orang terlantar yang membawa surat keterangan dari pihak kepolisian. 5. Berita acara serah terima klien. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan rumah singgah? 1. Penerimaan klien dengan membawa surat keterangan rujukan dari pihak rumah sakit, kepolisian setempat atau pihak lainnya. 2. Asesmen oleh pejabat fungsional dan atau petugas SSKR, SLRT. 3. Pejabat fungsional melaporkan hasil asesmen ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. 4. Petugas SSKR,
SLRT memberi pelayanan terhadap orang terlantar di rumah singgah. 5. Koordinasi dengan dinas sosial kabupaten atau kota lain, keluarga, atau lembaga pelayanan. 6. Reunifikasi orang terlantar dengan keluarganya. Berapa lama waktu pelayanan rumah singgah? Waktu pelayanan rumah singgah selama 3 hari. Berapa biaya atau tarif pelayanan rumah singgah? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Penanganan pengaduan, saran dan masukan juga bisa disampaikan melalui media sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang antara lain. 1. Website http://dinsos.sumedangkap.go.id 2. Instagram, dinsos.kap Sumedang. 3. Facebook, Dinas Sosial Kap Sumedang. 4. Twitter, Dinas Sosial.kap Sumedang. 5. Email, dianresos2017@gmail.com. Pengaduan melalui media sosial tersebut di atas, akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, proses cek administrasi. Kedua, proses koordinasi internal. Ketiga, proses koordinasi instansi terkait. Kemudian untuk responsif pengaduan, maksimal 3 kali 24 jam. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima. Bagaimana apabila terjadi bencana di Kabupaten Sumedang? Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan korban bencana alam? 1. Desa atau kecamatan memberikan laporan kejadian bencana kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. 2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan selanjutnya diteruskan kepada Peksos atau Pensos untuk menindaklanjuti laporan dari desa atau kecamatan tersebut. 3. Peksos atau Pensos melakukan pengecekan ke lokasi bencana dan berkoordinasi dengan aparat setempat. 4. Apabila sudah dicek dan didata kebutuhan yang diperlukan, korban bencana akan diberikan bantuan sesuai kondisi dan stok yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. 5. Setelah memberikan bantuan, dibuatkan berita acara serah terima antara Dinas Sosial dengan desa atau kecamatan setempat. 6. Apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut sesuai kriteria kebencanaan. Berapa lama waktu pelayanan penanganan korban bencana alam? Waktu pelayanan penanganan korban bencana alam selama 1 hari sejak laporan diterima. Berapa biaya atau tarif pelayanan penanganan korban bencana alam? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Bagaimana jaminan pelayanan penanganan korban bencana Dinas Sosial Kabupaten Sumedang? Diwujudkan dengan adanya kepastian kasus bencana, identifikasi korban, kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan terpenuhi kebutuhan dasar korban bencana.
Berikut ini pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Bagaimana persyaratan pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang? 1. Pemohon mempunyai akta notaris atau akta pendirian atau anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan organisasi, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan. 2. Pemohon sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada instansi sosial setempat. 3. Pemohon telah melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial minimal 1 tahun. 4. Pemohon mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan pengurus atau kepanitiaan, alamat kepanitiaan, dan program kepanitiaan. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang Dinas Sosial Kabupaten Sumedang? 1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial untuk mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan kemudian diteruskan kepada Peksos atau Pensos. 3. Pensos atau Peksos melakukan meninjauan dan pemeriksaan secara administrasi untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi atau tidak. 4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Pensos atau Peksos menyusun konsep izin dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. 5. Konsep surat rekomendasi disampaikan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas untuk ditandatangani. 6. Pemohon menerima rekomendasi atau izin yang telah ditandatangani. Berapa lama waktu pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang? Waktu pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang selama 3 hari. Berapa biaya atau tarif pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Syarat dan ketentuan layanan pengangkatan anak atau adopsi. 1. Surat keterangan calon orang tua angkat atau COTA dari rumah sakit pemerintah. 2. Surat keterangan jiwa calon orang tua angkat dari dokter spesialis dari rumah sakit pemerintah. 3. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi rumah sakit pemerintah. 4. Fotokopi akte kelahiran calon orang tua angkat. 5. Fotokopi akte kelahiran calon anak angkat. 6. SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian setempat. 7. Kartu keluarga dan KTP calon orang tua angkat. 8. Fotokopi surat nikah atau akte perkawinan calon orang tua angkat. 9. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat. 10. Akte kelahiran calon anak angkat. 11. Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat. 12. Pas foto 4x6 latar belakang merah untuk orang tua angkat sebanyak 2 lembar. 13. Surat izin dari orang tua kandung atau wali yang sah dari calon anak angkat bermaterai. 14. Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau kerabat calon orang tua angkat bermaterai.
15. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi perlindungan anak kepentingan terbaik bagi anak bermaterai. Calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak bermaterai. Calon orang tua angkat akan memberitahu kepada anak mengenai asal-usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak. 16. Sesuai pernyataan calon orang tua angkat yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai akta yang sebenarnya bermaterai. Bagaimana persyaratan menjadi calon orang tua angkat? 1. Umur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah, akte kelahiran, atau bukti lainnya. 2. Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akte perkawinan. 3. Belum mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak. 4. Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh dokter ahli kandungan dari rumah sakit pemerintah. 5. Seagama dengan anak yang diangkat. 6. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja. 7. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang dikeluarkan dari kepolisian setempat. 8. Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah. 9. Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog atau psikiater atau dokter. 10. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk memenuhi kebutuhan jasmani rohani dan sosial anak secara wajar. Tidak menelantarkan anak. Tidak memperlakukan anak secara semena-mena. Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung. 11. Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan berdasarkan surat keputusan dari instansi sosial kabupaten atau kota tentang izin pengasuhan anak. Bagi orang tua WNI yang tinggal di luar negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan pengangkatan anak atau adopsi? 1. Pemohon datang ke Dinas Sosial untuk menanyakan persyaratan pengangkatan anak atau adopsi dan membawa formulir persyaratan. 2. Pemohon menyerahkan berkas pengangkatan anak atau adopsi untuk ditindaklanjuti. 3. Melakukan home visit dan asesmen calon orang tua angkat atau COTA. 4. Membuat laporan sosial. 5. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten untuk mengajukan berkas ke Dinas Sosial Provinsi. 6. Keputusan izin pengasuhan sementara dari Dinas Sosial Provinsi. 7. Home visit perkembangan anak. 8. Sidang tim pertimbangan pengangkatan anak atau KIPA Provinsi Jawa Barat. 9. Sidang pengadilan. Berapa lama waktu pelayanan pengangkatan anak atau adopsi? Jangka waktu penyelesaian pelayanan pengangkatan anak atau adopsi selama 1 tahun. Berapa biaya pelayanan pengangkatan anak atau adopsi? Biaya pelayanannya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Bagaimana apabila ada orang terlantar di Kabupaten Sumedang? Apa persyaratan pelayanan reunifikasi orang terlantar? 1. Surat keterangan dari kepolisian. 2. KTP dan atau kartu keluarga. 3. Buku register. 4. List kendali atau verifikasi. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan reunifikasi orang terlantar. 1.
Pemohon dengan didampingi petugas kepolisian atau membawa surat keterangan dari kepolisian datang ke dinas sosial atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar. 2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk menindaklanjuti. 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memerintahkan pejabat fungsional untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 4. Apabila kondisi orang tersebut sehat atau sadar, maka dibuatkan surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi atau daerah asal dan memberikan bantuan biaya transportasi ke daerah asalnya. 5. Apabila kondisi orang tersebut kurang sehat atau sakit maka dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Setelah sembuh dibuatkan surat pengantar sesuai option nomor 4. 6. Surat pengantar disampaikan ke Kepala Dinas Sosial atau Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk ditandatangani. 7. Orang terlantar dengan dilengkapi surat pengantar dipulangkan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asal yang bersangkutan. Berapa lama waktu pelayanan reunifikasi orang terlantar? Waktu pelayanan reunifikasi orang terlantar selama 1 hari sejak laporan diterima. Berapa biaya atau tarif pelayanan reunifikasi orang terlantar? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Bagaimana pelayanan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam kurung LKS atau Orsos? Apa persyaratan pendaftaran baru Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam kurung LKS atau Orsos? 1. Mempunyai akta pendirian atau akta notaris dalam kurung jenis penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus tercantum dalam maksud dan tujuan. 2. Mempunyai anggaran dasar atau rumah tangga. 3. Mempunyai sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan baik administrasi maupun operasional. 4. Telah mempunyai sasaran kerja khususnya di bidang kesejahteraan sosial. 5. Memiliki izin domisili. 6. Memiliki NPWP. 7. Kegiatan yang dilaksanakan besar kemungkinannya untuk dapat dikembangkan atau ditingkatkan. 8. Telah memiliki modal kerja baik maupun dana benda tetap atau benda bergerak untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi bidang kegiatannya. 9. Administrasi kegiatannya sudah ada. 10. Foto kegiatan, klien, kantor LKS dan pengurus. 11. Melampirkan fotokopi tanda terdaftar atau tercatat dari instansi sosial terkait di kabupaten atau kota. 12. Surat pengantar dari instansi sosial kabupaten atau kota untuk didaftar ke Dinas Sosial Provinsi. Bagaimana persyaratan pendaftaran ulang LKS atau Orsos? 1. Mempunyai akta pendirian atau akta notaris dalam kurung jenis penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus tercantum dalam maksud dan tujuan. 2. Kabupaten atau kota ke Dinas Sosial Provinsi untuk pendaftaran ulang mempunyai anggaran dasar atau rumah tangga. 3. Laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4. Pengembangan jenis penyelenggaraan kesejahteraan sosial jika ada. 5. Susunan laporan kepengurusan yang terbaru minimal terdiri ketua sekretaris bendahara disertai alamat yang bersangkutan. 6. Melampirkan fotokopi SK pendaftaran atau penetapan yang sudah habis masa berlakunya. 7. Melampirkan fotokopi tanda terdaftar atau tercatat dari instansi sosial terkait di kabupaten atau kota. 8. Surat pengantar dari instansi sosial. 9. Fotokopi keterangan domisili. 10.
Fotokopi NPWP dalam kurung membuat surat pemberitahuan perubahan nama dari yayasan apabila terjadi perubahan nama yayasan setelah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dalam kurung LKS atau Orsos. 1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kepala Kantor atau Dinas memerintahkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial melalui Peksos atau Pensos untuk mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk terdaftar atau tidak. 4. Apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat maka Peksos atau Pensos menyusun penetapan dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. 5. Konsep surat penetapan disampaikan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas atau Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani. 6. Pemohon menerima surat penetapan yang telah ditandatangani. Berapa lama waktu pelayanan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dalam kurung LKS atau Orsos? Waktu pelayanan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dalam kurung LKS atau Orsos selama 3 hari. Berapa biaya atau tarif pelayanan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dalam kurung LKS atau Orsos? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Bagaimana pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD atau PDPemda di Kabupaten Sumedang? Apa persyaratan pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD atau PDPemda? 1. Surat keterangan tidak mampu ditandatangani desa dan diketahui camat. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Fotokopi KTP. 4. Surat usulan dari desa atau kelurahan. 5. Foto rumah. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD atau PDPemda. 1. Masyarakat mendaftar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ke desa atau kelurahan. 2. Operator desa atau kelurahan memverifikasi kebenaran data, kelengkapan persyaratan, dan mendaftarkan calon peserta ke Dinas Sosial melalui aplikasi SiPajak Dadi. 3. Operator kabupaten memverifikasi data dan kelengkapan persyaratan yang diusulkan desa atau kelurahan melalui aplikasi SiPajak Dadi. 4. Input data calon penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD yang lolos administrasi ke Edabu. 5. Data calon PBIJK APBD hasil padan DTKS diintegrasikan ke BPJS. 6. BPJS rekonsiliasi dengan Disduk Capil. 7. BPJS menyampaikan data hasil padan ke Dinas Sosial. 8. Dinas Sosial mengupdate data lolos integrasi ke desa atau kelurahan melalui SiPajak Dadi. Berapa lama waktu pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD atau PDPemda? Waktu pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD atau PDPemda kurang lebih selama 30 hari. Berapa biaya atau tarif pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan APBD atau PDPemda? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali.
Bagaimana pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sumedang? Apa persyaratan pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)? 1. Klien dan petugas selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. 2. Identitas diri seperti KTP atau KK. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). 1. Klien yang datang harus memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. 2. Petugas yang melayani memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. 3. Klien diterima oleh front office. 4. Klien menyerahkan kartu identitas KTP dan kartu keluarga. 5. Pengaduan diterima oleh front office. 6. Pengaduan diterima oleh back office untuk mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan. 7. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program penanganan FM dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah oleh manajer. Berapa lama waktu pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)? Waktu pelayanannya 1 hari untuk yang langsung tuntas atau teratasi, 7 hari untuk yang belum tuntas atau belum teratasi. Berapa biaya atau tarif pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Bagaimana pelayanan respon kasus melalui SIPESAT (Sistem Pelayanan Sepenuh Hati dan Cepat di Kabupaten Sumedang? Apa persyaratan pelayanan respon kasus melalui SIPESAT (Sistem Pelayanan Sepenuh Hati dan Cepat di Kabupaten Sumedang? 1. Pengaduan melalui SMS atau WA Center atau surat keterangan dari kepolisian. 2. KTP dan atau kartu keluarga. 3. Buku register. 4. List kendali atau verifikasi. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan respon kasus melalui SIPESAT (Sistem Pelayanan Sepenuh Hati dan Cepat). 1. Pemohon mengajukan permasalahan atau kebutuhannya melalui operator pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) di desa atau kelurahan. 2. Operator pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) menyampaikannya melalui SMS atau WA Center. 3. Tim SIPESAT (SSKR-SLRT) mengkaji pengaduan dan memeriksa berkas KTP atau KK untuk disampaikan ke Kepala Dinas Sosial. 4. Kepala Dinas Sosial memerintahkan tim SIPESAT untuk melakukan penjangkauan ke lapangan dan melakukan rujukan. Berapa lama waktu pelayanan respon kasus melalui SIPESAT (Sistem Pelayanan Sepenuh Hati dan Cepat? Waktu pelayanannya ada 3. 1. Pengecekan masalah dan administrasi, 1 hari. 2. Penjangkauan, 3 hari. 3. Rujukan, 7 hari. Berapa biaya atau tarif pelayanan respon kasus melalui SIPESAT (Sistem Pelayanan Sepenuh Hati dan Cepat? Biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali.